Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online Gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi. Dan pagi hari ini, mari kita mau siapkan setiap hati dan kehidupan kita untuk masuk dalam altar kudusnya Tuhan. Mari kita mau memuji Dia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kami memuji kebesaran Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk membuka ibadah ini di dalam doa. Pertolongan kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul di dalam ibadah online. Kami percaya semua karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan sucikan, kuduskan hati hidup kami. Layakkan kami untuk kami mau masuk dalam memuji, menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya ketika kami memuji Tuhan dengan hati yang tulus, maka kami akan menikmati kuasa dalam ibadah ini. Kami akan menikmati pemulihan-Mu di dalam ibadah ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Dan Tuhan urapi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bersama-sama kami di dalam memuji mengagungkan nama-Mu Bapa. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan ini menguasai hati pikiran kami sungguh percaya kuasa-Mu besar dan sanggup menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap memuji Tuhan, menyembah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari bersorak bagi Allah kita. Oleh kuasa darah anak domba Allah kita ditebus dan dimenangkan. Haleluya. Keselamatan dan ku
saat ini. Saat ini Tuhan, biarlah Roh Kudus yang manis datang dalam setiap kehidupan kami. Kami jiwa-jiwa yang haus akan Engkau. Kami jiwa-jiwa yang perlu akan Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Biarlah Engkau segarkan setiap kehidupan kami pagi hari ini Tuhan. Alirkan kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis.
Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Datang penuhi kami. Urapi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Datanglah sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari katakan, datanglah sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Haleluya. Oh Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Penuhi hamba-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini. Haleluya. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat-Nya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Mari katakan, rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Oh, pintu rahmat-Nya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Amin. Luar biasa, puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama masuk di dalam doa, meminta pimpinan pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan, pimpinan, dan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau tetap beserta dengan kami. Apapun keadaan kami, dan pada sampai saat ini kami mengucap syukur bahwa Engkau tetap mengasihi kami. Kami tahu Tuhan,
tangan-Mu tidak terlepas di dalam menopang akan kami, keadaan kami. Dan walaupun Tuhan, kami tahu Tuhan, keadaan kami sungguh luar biasa. Begitu semakin hari semakin sulit, khususnya juga di dalam pandemi ini. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa pertolongan Tuhan, penghiburan yang daripada Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran inilah Tuhan yang akan menuntun langkah hidup kami. Sehingga kami benar-benar menjadi murid Tuhan. Dan kami benar-benar mengenal siapa Engkau dalam kehidupan kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Berkati untuk hamba-Mu. Berkati kami semua yang mendengar. Biarlah berkat Tuhan ada. Dan pertolongan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan akan jam selanjutnya ke dalam tangan pimpinan dan kasih sayang Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami peralaskan doa ini. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Ya, gimana kabarnya? Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saya yakin dan percaya ya, ketika keadaan kita saat ini bersama-sama kita merenungkan ya dalam kehidupan ini semakin hari ya bukannya semakin mudah ya semakin sulit. Ya, saya merasakan bahwa ketika kehidupan kita sehari-hari semakin sulit, semakin banyak pergumulan. Semakin banyak juga tantangan, semakin banyak juga kesulitan. Tetapi saudara-saudara, ya, satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bahwa kita hidup di muka bumi ini, ada Tuhan bersama dengan kita. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Ada Tuhan yang selalu menopang akan kehidupan kita. Terlebih, bahwa ketika kita menjadi orang-orang percaya, mungkin kita sudah tidak bisa lagi berkata-kata kepada Tuhan, tetapi melainkan Tuhan yang berbicara kepada Allah Bapa untuk mendengar seluruh akan doa-doa kita. Dan doa-doa kita akan dijawab menurut akan rencana kekalnya Tuhan. Rencana yang indah itu loh. Ya, dan kita percaya sepatutnya kita mengucap syukur. Ya, saat ini kita juga bisa mengucap syukur bahwa Tuhan menuntun langkah hidup kita sampai kita dapat berbakti saat ini. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, betul minggu kemarin ya Pak Gembala sudah menyatakan di dalam tema bulan ini adalah tentang merdeka. Waduh, luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, di dalam sejarah akan kekristenan, begitu juga dengan sejarah akan dunia ini, begitu banyak macam-macam yang namanya tentang penjajahan. Ya, namanya tentang penderitaan, namanya tentang perbudakan. Tetapi saudara-saudara, satu hal, ketika kita menonton atau kita mendengar sejarah atau kita membaca sejarah, mungkin akhir-akhirnya yang agak seru nih. Ya, karena apa saudara-saudara? Ternyata penjajahan itu ya akhirnya kita bisa menang. Ya, orang-orang yang menjadi budak, orang-orang yang dijajah akhirnya menang dengan perjuangan yang luar biasa. Ya, dengan bela mati-matian. Ada yang juga sampai tumpah darah. Ya, begitu banyak. Dan begitu juga ketika kita melihat akan perjuangan, akan pahlawan-pahlawan kita, yaitu pahlawan bangsa Indonesia ini. Saudara-saudara, untuk memiliki akan kebebasan itu, memiliki yang namanya kemerdekaan itu, ya tidak gampang. Ya, tetapi saya yakin dan percaya ketika kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, ternyata Tuhan membukakan dirinya itu, ya, membuat kita dapat mengerti akan apa yang dikerjakan Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, hal yang penting ketika di sini bagaimana Tuhan ya ingin supaya kita manusia mengerti, mengenal. Ya, Tuhan itu bisa dikenal, saudara-saudara. Ya, inilah akan keunikan daripada kekristenan yang beda dengan ajaran-ajaran lain, beda dengan agama-agama lain. Sebab apa saudara-saudara? Kita mempunyai Allah, Tuhan, yang bisa dapat dimengerti. Ya, dan dimengerti tidak seutuhnya, karena memang sangat-sangat yang namanya Tuhan, namanya Allah itu mungkin secara manusia akal budi ini gak mungkin bisa mengenal seluruhnya.
Tetapi saudara-saudara, puji nama Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan mengosongkan dirinya. Tuhan menyempitkan akan batasannya. Supaya apa? Supaya kita dapat mengenal siapa Dia. Ya, contoh saudara-saudara, kalau kita berbicara dengan anak kecil. Ya, berbicara anak kecil nggak mungkin bahasa kita bahasa dewasa. Pasti kita juga menggunakan bahasa yang kita ikutin dengan bahasa anak kecil. Supaya apa? Supaya bisa dimengerti. Supaya anak ini bisa mengerti. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan akan manusia, Dia pengen untuk dimengerti, dikenal oleh manusia ciptaannya. Sehingga Dia apa? Dia mengkotakkan dirinya, Dia membatasi dirinya, Dia menjelma menjadi manusia. Ya, disinilah yang namanya keunikan daripada ajaran kekristenan. Tidak ada Allah lain daripada Tuhan Yesus sendiri, di mana Allah yang ingin untuk dimengerti oleh manusia. Ya, melalui apa? Melalui Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia. Berkata-kata ya seperti manusia, memakai kata-kata manusia, memakai tulisan-tulisan yang diilhami oleh Tuhan sendiri. Sehingga tulisan-tulisan ini supaya kita mengenal. Makanya ini begitu penting. Ya, dan disinilah saudara-saudara ketika kita saat ini membahas tentang tema tentang kemerdekaan. Wah, luar biasa. Saya sungguh ada menjadi serasa sukacita kalau kita merenungkan bagaimana kehidupan kita, ya, kehidupan bangsa dan negara kita bisa sudah merdeka. Ya, kita bebas. Ya, melakukan dan memperjuangkan akan kemajuan daripada bangsa dan negara ini. Tetapi saudara-saudara, ya kita juga bersukacita karena analogi kebebasan ini juga dipakai oleh Kristus di dalam Alkitab. Ya, mari kita akan buka sama-sama satu bagian firman Tuhan yang ingin saya bagikan saat ini. Ya, terambil daripada Injil Yohanes pasalnya yang ke-8. Di sini saya membuka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-32. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Berbunyi demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, ya, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Wah, puji Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kalimat yang pertama dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jangan salah saudara-saudara, kata percaya dalam ayat yang ke-30 ini kalau kita lihat berasal dari kata Yunani episteusan. Ya, ternyata ini mengandung atau mengartikan bahwa mereka bukan orang yang percaya sungguh-sungguh atau percaya sejati itu. Orang yang sejati ya, iman yang sejati itu bukan. Ya, karena apa? Kalau kita bisa lihat, baca satu perikop seutuhnya itu, ya, itu menunjukkan bahwa mereka ini ditunjuk, mereka yang percaya ini, dan juga sesudah itu juga ditunjuk mereka. Ya, mereka juga bertanya, mereka juga merasa bahwa aku ini orang bebas, aku ini keturunan Abraham, aku tidak diperbudak oleh Yesus. Dan sampai terakhir dari perikopnya, mereka sendiri yang ingin merajam Tuhan. Ya, sampai mereka benci. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, bukan mereka kepada iman yang sejati. Jangan salah tafsir. Banyak orang yang merasa bahwa berpikir atau menafsirkan ini adalah orang-orang percaya. Wah, inilah kepada orang-orang Kristen atau enggak. Ya, ini menunjukkan kepada saat itu. Ya, keadaan saat itu. Tuhan Yesus berbicara kepada siapa? Ya, dikatakan ya kepada percaya yang kepada orang-orang Yahudi itu, ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya, di sini
Ya, saya mengutip, saudara-saudara. Ya, saya membaca di dalam terjemahan bahasa Inggris. Saya suka sekali, ya, karena apa? Kita bisa lebih luas lagi, ya, melihat akan apa arti daripada maksud akan kalimat-kalimat atau perkataan Tuhan. Ya, if you hold to my teaching, ya, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Wah, luar biasa ya. Ya, if, ya, ini mengatakan jika, ya, if you hold to my teaching, hold to. Apa ini arti daripada hold? Hold itu adalah di sini berpegang, ya, atau lebih menuruti, ya. Jadi kalau bahasa Indonesia tetap, ya, tetap itu mungkin cuma berhenti aja, begitu ya. Tidak. Tetapi ini berpegang ini berpegang dengan bukan secara negatif atau secara ya tidak aktif, tetapi sebaliknya, ya, menuruti, ya, berpegang teguh tetapi dengan aktif, ya, menuruti, sesuai, ya, tidak menyimpang, hold to. My teaching di sini adalah ajaranku, ya, ajaran Tuhan Yesus, ya, di mana Tuhan, ya, mengajar kita menjadi murid, ya, kita belajar, ya, terus belajar, ya, perkataan-perkataan Tuhan, apa yang Tuhan sudah katakan, sudah tertulis di dalam Alkitab. Mari kita berpegang nih, ya, kita terus menuruti. Kita terus sesuai dengan ajaran Tuhan. Kita terus tidak menyimpang terhadap ajarannya. Ya, dikatakan, if you, ya, hold to my teaching, you are really my disciple. Orang yang berhenti belajar firman Tuhan, pasti dia akan tersesat. Ya, orang yang belajar akan firman Tuhan, pastilah dia akan menjadi murid Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya, seorang murid yang sejati harus terus belajar, ya, terus juga, ya, harus terlihat dari kata yaitu murid di sini. Ya, murid tidak bisa terlepas dari yang namanya belajar. Dan orang yang berhenti belajar tentu tidak bisa dikatakan dia seorang murid. Saudara-saudara, Tuhan menunjuk kepada kita semua. Ya, jikalau engkau ada di dalam pengajaranku, kamu adalah murid-muridku. Ya, jadi saudara-saudara, Tuhan tidak mengajak kepada kita untuk kita tidak aktif. Tidak. Kita terus diminta untuk terus berpegang, terus ikutin, terus untuk sesuai dalam hidup kita. Dengan apa? Dengan ajaran Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi murid. Ya, ingat bahwa firman itu bukan sekedar dari pengetahuan atau ilmu yang dipelajari atau mungkin dipelajari atau dibaca sekali saja. Firman juga adalah makanan rohani bagi kehidupan kita. Dan tidak ada orang yang bagaimanapun kuatnya rohaninya, yang lalu dia bisa berbicara, aku tidak membutuhkan makanan rohani lagi. Saudara-saudara, kita harus sadar. Siapa diri kita? Bagaimana kita? Kita harus terus belajar. Terus untuk kita mengetahui, ya, ajaran-ajaran Tuhan dan kita sesuaikan di dalam kehidupan kita. If you hold to my teaching, you are really my disciple. You are really my disciple. Saudara-saudara, unik saudara-saudara. Di dalam bagian ini, ya, saya belajar bagaimana Tuhan mengatakan kita sebagai murid. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi murid? Bagaimana kita bisa menuruti akan pimpinan Tuhan? Dan Tuhan berbicara kepada kita supaya kita menjadi murid.
Setiap saat untuk kita belajar untuk menjadi murid. Di sini ada tiga hal yang saya belajar. Bagaimana Tuhan Yesus pun berbicara kepada para murid-muridnya tentang murid ini. Saudara-saudara, yang pertama dikatakan di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-23 sampai 24. Berbunyi demikian, setiap orang yang mau untuk mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Saudara-saudara, untuk menjadi seorang murid di mata Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi murid di dalam ayat ini? Yang pertama, jika kita menyangkal akan keinginan diri kita sendiri dan hidup untuk kerajaan Allah, maka kita dapat menganggap diri kita menjadi seorang murid. Saudara-saudara, dikatakan, kamu mau mengikut aku? Sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Saudara-saudaraku dalam kasih dalam Tuhan, hal yang pertama yang Tuhan ajarkan kita sebagai murid, bisakah kita menyangkal akan keinginan hati kita, keinginan diri kita, kepentingan akan hidup kita. Untuk apa? Untuk kita hidup di dalam kerajaan Allah. Bagaimana kita bisa hidup di dalam kerajaan Allah ini? Yaitu apa? Bagaimana Tuhan didatangkan di dalam kehidupan kita. Bukan diri kita lagi. Rasul Paulus bilang, ketika aku mengenal Tuhan, bukan aku lagi yang hidup di dalam diriku, tetapi malah Kristus yang sekarang hidup dalam diriku. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, itu menjadi murid. Perkataan yang kedua yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Lukas pasal yang 14. Perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Lukas 14 ayat yang ke-26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Wah, saudara-saudara, ini level yang nanti naik lagi ya. Yang saya melihat, saya coba catat ya. Ini level untuk menjadi murid Tuhan. Ya, saya berkata, Tuhan, kalau misalnya menjadi murid level yang kedua ini lebih susah lagi. Apatah lagi orang banyak menafsirkan ini dan tidak mau mungkin menafsirkan. Aduh, kalimatnya ini salah ini. Masa kita harus benci ayah kita? Masa kita harus benci ibu kita? Masa kita harus benci saudara-saudara kita? Mana bisa kita membenci diri kita sendiri? Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita coba belajar apa yang dimaksudkan oleh Tuhan ya di dalam ayat ini. Ini mengibaratkan kepada kita. Ya, memberikan pengertian kepada kita. Jika di dalam diri kita ada kesetiaan. Kesetiaan ini kalau saya baca tafsiran daripada ayat ini, begitu banyak tafsirannya. Tetapi yang saya sangat setuju dengan tafsiran ini, yang mengandung arti yang tidak bisa kontradiksi dengan apa yang disebut akan kekristenan, moral, etika Kristen untuk kita menghargai orang tua. Karena Tuhan Yesus sendiri pun, ya, dia menghargai orang tuanya. Dia menghargai akan saudara-saudaranya. Dia mencintai ibunya. Dia juga mengasihi akan saudara-saudaranya laki dan perempuan. Ya, apa nih maksudnya? Nah, di dalam sini adalah bagaimana kesetiaan kita di dalam mengasihi. Ya, kalau dikatakan di sini, ya, saudara-saudara coba perhatikan. Ya, kata membenci bapaknya. Ya, berarti ini mengungkapkan tentang yang namanya membenci. Ya, ini sungguh ekstrim.
Ya, jika engkau membenci, engkau tidak membenci, berarti harus dengan ekstrim. Kalau ada orang yang bilang, aku tidak boleh nih, untuk aku sekarang ini dikatakan sama Tuhan, aku mengikut Tuhan, aku harus membenci ayah saya, orang tua saya, ibu saya. Bukan itu maksudnya. Tetapi ini mengatakan kepada kalimat yang ekstrim. Seharusnya ini kalimat adalah kalimat yang sebaliknya. Jikalau kamu tidak membenci ayahnya, berarti apa? Ya, sebaliknya adalah dia benar-benar mengasihi, mencintai lebih dari apapun. Ketika engkau mencintai akan lebih daripada apapun ayahmu, entah itu istrimu, entah ibumu, entah saudara-saudara laki-laki, daripada Tuhan, ya, melebihi kecintaanmu mengasihi kepada Tuhan, lebih lagi engkau mengasihi dirimu sendiri, ya, lebih daripada Tuhan, engkau tidak bisa menjadi muridku. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya belajar di sini. Ya, pada waktu saat tafsiran saya baca, oh iya, ini mengandung arti daripada kontradiksi daripada sebelum kalimat dari ekstrim yang sebenci itu. Yaitu apa? Kamu harus benar-benar mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Makanya, ya di sini saya menulis bahwa jika kesetiaan kita mengasihi Tuhan dalam mengasihi kita kepada Yesus mengalahkan akan kesetiaan kita kepada semua orang lain, termasuk diri kita sendiri, maka kita dapat menganggap diri kita seorang murid. Saudara-saudara, baiklah kita belajar di dalam bagian ini. Ya, begitu banyak Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Ayo, siapa yang engkau kasihi di dalam dunia ini? Siapa yang engkau lebih kasihi di dalam kehidupan ini? Apakah Tuhan? Atau engkau mengasihi kepada diri kamu melebihi daripada Tuhan? Atau kamu mengasihi dari keluargamu lebih daripada engkau mengasihi Tuhan? Jangan kamu sebut. Jangan kita sebut, jangan saya anggap bahwa diri saya menjadi murid Tuhan, sebagai murid Tuhan. Kalau kita mengasihi daripada apa yang lebih daripada Tuhan, ya, sehingga Tuhan melihat bahwa kesetiaan kita, ketika kita mengasihi Tuhan, ternyata tidak full, tidak penuh. Ya, makanya seorang yang kaya ketika datang kepada Tuhan, bagaimana? Sudah, oke. Tinggalkan itu semua. Jual itu semua. Ikut aku. Dia pulang. Orang kaya ini pulang. Anak muda yang kaya ini pulang. Dia berbalik. Sedih. Karena apa? Begitu banyak hartanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Hal yang ketiga. Ya, bagaimana kita bisa menjadi murid Tuhan? Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-27. Barang siapa tidak memikul salibnya sendiri dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Wah, ini levelnya udah tambah lagi nih. Ya, tadi level yang pertama, ya bagaimana kita menyangkal akan keinginan kita. Ya, kita full kepada Tuhan, kita hidup untuk kerajaan Tuhan. Yang kedua, bagaimana tentang kesetiaan kita di dalam mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. Dan yang ketiga di sini menunjukkan ketika kita, jika kita bersedia untuk mungkin sampai mati untuk Tuhan, untuk Yesus, maka kita dapat menganggap diri kita seorang murid. Setiap orang yang mendengar akan pernyataan ini, kemungkinan besar dia akan melihat dan dia mendengar dan dia membaca. Barang siapa tidak memikul salibnya sendiri. Saudara-saudara,
pernyataan memikul salib ini bukan semudah dengan apa yang kita ucapkan. Salib itu merupakan sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang menderita, sesuatu yang sakit, sesuatu yang dipermalukan, sesuatu yang sampai mati di sana. Itu salib, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya mempunyai perenungan di dalam orang yang kalau misalnya kita orang Kristen, kenapa orang Kristen identikalnya adalah salib? Ya, karena disitulah arti daripada Kristus datang ke dunia ini. Yaitu apa? Menebus. Yaitu apa? Mengajar kepada kita yang namanya orang Kristen, pengikut Tuhan, itu harus tahu apa itu salib. Jangan sampai ketika kita ikut Tuhan, kita tidak tahu, apa itu arti salib bagi diri kita. Kalau arti salib bagi Kristus itu adalah menebus akan kehidupan kita yang berdosa. Tetapi apa arti salib? Dikatakan itu salibmu. Pertanyaan tema besar pada waktu ada satu retreat, ya dikatakan dan temanya itu adalah pikul salibmu sendiri. Wah, seperti kata Tuhan Yesus, barang siapa tidak memikul salibnya sendiri. Apa salib kita? Di mana Tuhan berikan kepada kita, izinkan kepada kita untuk kita pikul salib kita sendiri. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya pernah juga menceritakan akan hal yang mungkin tidak enak, saudara-saudara. Ya, namanya di Jakarta banyak ya, kita setiap hari sebelum PPKM ya saya selalu pakai mobil. Tetapi ketika saya suatu saat itu karena memang buru-buru, akhirnya saya masuk tol, saya agak menyelip ya kendaraan di depan. Ya, karena masuk tol itu sangat-sangat padat sekali dan saya sangat-sangat sudah terlambat. Ya, karena apa? Karena saya sudah ada janji dan saya tahu bahwa itu janji harus benar-benar ditepati karena sudah berkumpul. Dan akhirnya saudara-saudara, ketika saya coba memepet atau saya minta untuk jalan itu, akhirnya spion saya yang sebelah kiri dengan spion dia itu kesenggol begitu. Tuk, begitu ya. Cuma sedikit sekali. Cuma tuk begitu ya. Dan tahu saudara-saudara apa yang terjadi, saudara-saudara. Ya, padahal saya belum menyelip ke depannya dia. Saya masih menyenggol sedikit. Ya, karena saya meminta jalan. Ya, cuma senggol sedikit. Dan akhirnya dia buka jendela. Wah, dia marah-marah, dia klakson. Waduh, sampai seperti itu. Dan ketika itu saya mengalah. Kalau dia tidak memberikan jalan, ya sudah, saya mengalah. Dia buka jendela. Dia suruh buka jendela. Ya, dan tahu saudara-saudara, saya buka jendela, saya bilang, saya mau menjelaskan, sorry, saya telat. Saya ingin minta jalan. Ya. Dan akhirnya apa? Belum saya berbicara, dia sudah mengatakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor. Ya, padahal saudara-saudara, mobil saya dengan mobil dia, mungkin secara kasat mata, mobil saya lebih mahal daripada mobil dia. Kalaupun harga spion, mungkin kalau secara hitung-hitungan, oke lah, kalaupun itu rusak saya ganti, saya pun bisa untuk menggantinya. Ya, tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Dia buka, dia ambil itu kunci stang, dia ayun-ayun begini. Dan saya bilang, oke, ya saya cuma senyum saya ini, dan saya kaget saudara-saudara. Ternyata di spion atasnya dia, ya spion tengahnya dia itu tergantung yang namanya itu tanda salib yang besar. Saudara-saudara, waktu saya melihat itu, saya langsung mengelus dada saya dalam hati. Tuhan, ampuni saya, ampuni dia. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kadang-kadang orang menggunakan salib, dia tidak tahu arti salib. Ketika di rumah kita ada salib, dia tidak tahu bagaimana di rumah itu seharusnya ada yang namanya salib. Salib itu pengorbanan. Salib itu penderitaan. Salib itu jangan sampai ketika dihina orang. Bagaimana Tuhan Yesus ketika dihina di atas kayu salib? Apakah dia membalasnya? Tidak, saudara-saudara. Itu salib. Dia tidak bisa. Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana dia memikul salib itu. Dengan hal seperti itu.
Ya, bukannya ketika kita dibicarakan, kita balik bicarakan. Kalau perlu kita bicarakannya lebih jahat daripada orang yang berbicara kepada kita. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Di mana salib? Ya, itulah perkataan firman Tuhan. Ya, jangan sampai kita lupa ajaran Tuhan. Ya, pikul salibmu. Ya, sampai apa? Mungkin Tuhan menginginkan untuk kita mati bagi Tuhan. Sanggupkah kita? Itu menjadi murid loh. Tuhan Yesus bilang di sana, itulah kalau you mau menjadi murid. Then you will know the truth. And the truth will set you free. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Ketika engkau sudah ikut ajaran Tuhan, ketika engkau benar-benar menjadi murid Tuhan, ya, engkau akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kamu. Set you free. Then itu memakai kata maka. Ya, dan kamu, atau disebut ini maka kamu, ya, ini mengacu kepada akibat atau hasil daripada sebelumnya. Ketika engkau sudah sudah mengikuti ajaran Tuhan, engkau benar-benar menuruti akan apa perintah Tuhan untuk menjadi murid Tuhan, ya, maka itu semua engkau mendapatkan hasilnya. Maka ya, akan mendapatkan kebenaran. Mengetahui akan kebenaran. Apa kebenarannya? Paling tidak di sini mencatat, ya, kebenaran mengacu kepada yang namanya Injil Tuhan. Satu-satunya, yaitu kebenaran atau kepercayaan yang benar. Yang pada akhirnya Yesus sendirilah. Itulah akan kebenaran. Engkau mendapatkan Kristus di dalam diri kamu. Ketika engkau mengikuti akan ajaran Tuhan, engkau menjadi murid Tuhan, engkau mendapatkan Kristus dalam hidup kita, hidup saudara dan saya. Dan mengetahui ini bukan sekedar tahu, ya. Bahasa aslinya apa arti daripada mengetahui itu bukan mengacu kepada sekedar tahu, tetapi lebih kepada mengenal di dalam pengalaman pribadi, ya, hubungan pribadi. Know the truth. Know itu bukan cuma aku kenal, aku tahu, aku cuma tahu itu Kristus. Bukan. Tetapi itu mengenal. Knowing, ya, knowing itu bukan know about. Bukan mengetahui atau tahu tentang Tuhan. Tidak. Tetapi knowing God berarti mengenal secara pribadi kepada Tuhan. Ya, with expanded translation menulis, ya, you shall know the truth is an experiential way. Berarti apa artinya? Anda akan mengetahui kebenaran melalui pengalaman. Pengalaman hidupmu bersama dengan Tuhan. Setiap hari hidupmu bersama Tuhan. Engkau mengetahui atau engkau akan mengenal akan kebenaran ini. Kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. The truth will set you free. Set you free. Bebas dari apa? Bukan bebas sebebas-bebasnya, saudara-saudara. Bebas melakukan apa saja, bukan. Ya, dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan akan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya, di sana diingatkan. Kita ketika kita sudah merdeka, berada di dalam Kristus, kita mendapatkan Kristus itu. Ya, ketika Kristus itu membebaskan kita, bukan kita, bebas, kita melakukan segala dosa. Bukan, saudara-saudara. Tetapi kita harus melakukan akan terus kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu. Set you free di dalam membebaskan kita dari belenggu dosa. Ikatan dosa. Ikatan yang namanya dosa itu. Dosa itu bersifat mengikat. Ketika kita jatuh lagi, akan diikat.
dan kita sulit untuk melepaskannya, harus kita datang kepada Kristus. Harus Kristus kita meminta untuk kita mengetahui kebenaran, kita mengejar akan kebenaran, kita taat akan perintah Tuhan. Barulah kita bisa free, bebas ya dari belenggu dosa dan kematian. Saya tutup dengan Roma ayat 8, pasal 8 ayat 1 sampai ke 2. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya, bagaimana kita bisa menikmati akan kebenaran, akan kemerdekaan yang kita dapat hidupi di dalam dunia ini. Ya, mari kita menjadi murid Tuhan. Kita bersama-sama meminta pimpinan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita benar-benar merdeka. Benar-benar kita merasakan yang namanya kemerdekaan di dalam Kristus. Bukan hanya kita memperingati akan kemerdekaan Indonesia saja, tetapi hidup kita semakin hari, semakin kita lepas, semakin kita lepas satu persatu akan dosa dan kesalahan kita, akan kelemahan-kelemahan kita, tetapi digantikan Kristus yang hidup dalam diri kita. Dan kita bisa memberkati banyak orang dengan ucapan Kristus, dengan hati Kristus, dan juga ajaran-ajaran Kristus di dalam hidup kita. Amin. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Engkau mengingatkan kami semua Tuhan, untuk kami dapat merasakan akan kebebasan untuk merdeka di dalam segala sesuatu dalam hidup kami yang membelenggu akan hidup kami. Yaitu ketika kami menjadi murid Tuhan, ketika kami mau menuruti akan kebenaran firman Tuhan, dan kami benar-benar mengenal siapa Engkau dalam kehidupan kami. Dan ketika kami menemukan Engkau dalam hidup kami benar-benar menjadi orang yang merdeka di dalam akan dosa, di dalam akan jerat, akan maut, dan juga segala sesuatu yang akan menjerumuskan kami ke dalam akan maut, dosa, neraka itu yang kami akan dapati. Tetapi kami mendapati Engkau dalam hidup kami. Dan kami mendapatkan bahwa upah kami di dalam kerajaan surga yang mulia menanti kami, dan kami dapat menikmati bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati jemaat-Mu, berkati kami semua. Biarlah Tuhan sendiri akan memberkati. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan sendiri juga akan memberkati bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan untuk masa pandemi ini. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh. Biarlah masa pandemi ini Tuhan cepat-cepat berakhir. Dan Engkau sendiri yang akan melalukan ini semua. Karena Engkau memberikan hikmat kepada kami semua. Khususnya untuk bangsa dan negara. Khususnya pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau memberikan hikmat supaya dapat mengatur segala sesuatunya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami peralaskan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat berjumpa kembali, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat Tuhan sekalian. Shalom. Saat ini kita mengikuti ibadah yang diselenggarakan secara online oleh Gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi Jakarta hari Minggu 8 Agustus 2021. Kita telah mengikuti dengan seksama dan menerima berkat dari pelayanan firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh hambanya, Pendeta Muda Daniel De Vries. Terima kasih untuk pelayanannya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pekerjaan, pelayanan, dan keluarga hambanya. Dan firman Tuhan yang baru disampaikan kiranya dapat menguatkan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapak Ibu Saudara
ada kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan, yaitu dengan memberikan persembahan. Jemaat yang ingin memberikan persembahan untuk kas gereja, untuk kas pembangunan, atau untuk persepuluhan, dapat melakukan transfer ke rekening bank CIMB Niaga, nomor rekening 80047975800 atas nama GGP Eklesia Kristi. Saudara juga dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Jemaat juga dapat berpartisipasi dalam memberikan sumbangan bagi jemaat yang terdampak pandemi COVID-19, yaitu dengan menyalurkannya melalui rekening yang baru saja disampaikan, dengan memberikan keterangan COVID-19 atau angka 19 pada 2 digit terakhir nominal. Bagi jemaat yang ingin menyalurkan bantuan dalam bentuk bahan pangan atau bahan makanan, dapat menghubungi Ketua Gugus Tugas COVID-19 Bapak Welly Filipus atau menghubungi WhatsApp grup GGP Eklesia Kristi. Untuk itu, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat sekalian dalam memberikan persembahan untuk pelayanan ini. Berikut kami sampaikan jadwal pelayanan sepanjang minggu ini yang masih dilaksanakan dalam ibadah atau persekutuan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Setiap hari Minggu pukul 11 diadakan kebaktian atau ibadah sekolah minggu. Anak-anak akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu melalui aplikasi Zoom. Hari Minggu ini juga, 8 Agustus pukul 1 siang, diadakan ibadah youth dan akan dilayani oleh Bapak Henry Hagai Hosea. Pemuda-pemudi anggota youth kiranya dapat bergabung dalam ibadah ini melalui aplikasi Zoom. Hari Minggu ini juga, pada waktu yang sama pukul 1 siang, Komisi Remaja mengadakan ibadah yang akan dilayani oleh Pendeta Welly Langi STH. Silakan para remaja bergabung dalam ibadah ini dengan menggunakan aplikasi Zoom. Ibadah wanita pada hari Selasa tanggal 10 Agustus pukul 1 siang akan dilayani oleh Pendeta Hilda Sumigar Awui dari GGP Batu Karang Sejati Bitung. Kiranya kaum wanita dan saudari semua dapat bersekutu bersama melalui aplikasi Zoom. Ibadah pria pada hari Rabu tanggal 11 Agustus pukul 19.30 akan dilayani oleh Pendeta Herce Subu. Kaum bapak, kiranya saudara-saudara dapat bergabung di dalam persekutuan atau ibadah ini melalui aplikasi Zoom. Pembinaan jemaat pada hari Kamis 12 Agustus dimulai pukul 18.30 akan dilayani oleh pendeta pembantu Sifra Susilangi dengan tema etika dalam interaksi sosial. Jemaat sekalian, agar dapat bergabung di dalam pelayanan ini melalui aplikasi Zoom. Untuk hari Jumat 13 Agustus, persekutuan doa umum mulai pukul 18 akan dilayani oleh pendeta pembantu Esther Sibarani. Marilah kita bersekutu dan berdoa bersama. Pada saatnya nanti, Bapak, Ibu, dan Saudara juga dapat menyampaikan permohonan doa di dalam atau melalui aplikasi Zoom. Saudara, untuk setiap pelayanan yang menggunakan Zoom, tautan atau link Zoom selalu disampaikan melalui WhatsApp grup GGP Eklesia Kristi. Untuk itu,
saudara bisa menghubungi Pendeta Sopar Sinaga. Saudara, minggu depan, tanggal 15 Agustus 2021 pukul 9 pagi adalah saatnya untuk kita mengadakan ibadah raya minggu. Pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Erna Wijaya. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat sekalian, agar mengikuti ibadah ini dengan menggunakan aplikasi YouTube GGP Eklesia Kristi. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Atas nama Gembala, hamba-hamba Tuhan, serta seluruh majelis, kami mengucapkan terima kasih. Kiranya jemaat sekalian tetap sehat, tidak lupa menjalankan protokol kesehatan secara konsisten, tetap setia bersekutu, dan selalu semangat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kita tetap kuat dan tetap terus berharap kepada Tuhan. Selamanya Engkau Tuhan kami, kekuatan kami, pengharapan kami Tuhan. Kamu
kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul. Kami dapat memuji, menyembah Engkau. Dan kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami sungguh percaya pemeliharaan, penyertaan Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Memampukan kami khususnya di dalam menghadapi situasi-situasi yang terjadi saat ini. Sehingga kami dapat berkata, kami mampu, kami kuat. Semua karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan. Apapun situasi yang terjadi saat-saat ini. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih anugerah dari Allah. Di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.